Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Diagnostik Permasalahan Anak bersama saya Ratnanila Puspitasari. Hari ini, di pertemuan 2, kita akan bahas terkait dengan pengertian diagnostik dan pengertian permasalahan. Baik, sudah siap ya teman-teman mahasiswa? Silahkan disimak video dari saya. Pertemuan 2. Pengertian diagnostik. Diagnostik menurut istilah adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengamati sesuatu yang mendasari adanya atau terjadinya sesuatu hal. Jadi, diagnostik di sini adalah sebuah proses. Diagnostik bukan hanya sekedar mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya, serta latar belakang dari suatu kelemahan atau penyakit tertentu, melainkan juga mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahannya. Menurut Hariman, dalam bukunya Handbook of Psychology, diagnostik adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari simpotan-simpotannya atau gejala. Pengertian diagnostik itu sendiri adalah suatu cara menganalisis suatu kelainan dengan mengamati gejala-gejala yang nampak dan dari gejala tersebut dicari faktor penyebab kelainan tadi. Berdasarkan pengertian diagnostik di atas yang sudah saya bacakan tadi, kira-kira dari teman-teman adakah yang ditanyakan? Baik, selanjutnya pengertian permasalahan. Permasalahan ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Apakah suatu permasalahan dikatakan kenakalan? Apa kenakalan itu sendiri? Kenakalan ialah dari keluh kesah orang tua atau tingkah laku yang menimbulkan persoalan bagi orang lain. Selanjutnya, perilaku bermasalah atau would. Seseorang dikatakan bermasalah ketika dia memenuhi beberapa elemen. Jadi, perilaku dianggap bermasalah bila memenuhi 4 elemen. Pertama, elemen pengganggu atau the disturbing element. Kemudian yang kedua adalah elemen perilaku bermasalah, the problem behavior element. Kemudian yang ketiga adalah elemen lingkungan atau keadaan, the standing element. Kemudian yang keempat ialah elemen yang terganggu, the disturber element. Perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, dari frekuensi, seberapa sering dia melakukannya, seperti itu. Kemudian, intensitas atau bobot dilihat akibatnya. Di sini dilihat perilaku yang dilakukan. Kemudian, usia anak. Usia anak di sini dilihat dari apakah memang dia sesuai tahapan usianya atau dia seharusnya sudah mampu melakukannya, tapi ternyata di usia 4 tahun misalnya dia belum mampu, seperti itu. Kemudian yang keempat dilihat dari derajat kekronisan masalah. Di sini adalah dilihat dari sumber masalahnya. Seberapa kronis permasalahan itu, seperti itu. Kemudian konsistensi, konstelasi, keterkaitan dengan perilaku lainnya. Kemudian yang keenam adalah konteks sosial. Setiap kelompok memiliki norma sosial. Baik, di awal tadi sudah saya jelaskan terkait dengan kenakalan. Masih ingat apa itu kenakalan? Baik, di sini kita akan membahas terkait dengan kenakalan. Kenakalan itu terdiri dari dua. Ada kenakalan semu dan kenakalan sebenarnya. Kenakalan semu adalah kenakalan yang masih sesuai dengan batas-batas normal atau tidak merugikan orang lain atau masih sesuai dengan nilai-nilai moral atau norma sosial. Sedangkan kenakalan sebenarnya adalah tingkah laku yang merugikan diri sendiri dan orang lain atau melanggar nilai-nilai moral dan sosial. Kira-kira dari teman-teman bisa dipahami ya terkait dengan kenakalan semu dan kenakalan sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kenakalan semu. Kenakalan semu ialah perilaku yang agak keterlaluan. Yang dilampaui adalah batasan kesabaran atau sensitivitas orang tua. Akibat dari kenakalan semu adalah
keterbatasan dalam pengetahuan mengenai anak yang menyebabkan timbulnya kekesalan, kekhawatiran, dan kemarahan pada anak. Akibat kekhawatiran yang berlebihan akan merugikan perkembangan anak, sehingga anak tertekan dan menolak. Sebaiknya orang tua memperhatikan perkembangan anak khususnya lalu dibandingkan dengan perkembangan anak pada umumnya. Misalnya anak lari-larian kemudian dibentak. Jadi kita harus tahu dulu bahwa perkembangan anak, oh ini sudah sesuai, oh ini belum. Jangan terlalu dikhawatirkan bahwa ketika dia manjat tangga terus jangan nak. Ketika kita mengatakan jangan, kita terlalu khawatir, nah itu akan menyebabkan anak tadi merasa mau melakukan apa-apa was-was, kemudian dia dikatakan, oh anak ini nakal ya lah, seperti itu.